Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cobi perkenalkan Bapak ini nama, terus alamat, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Nakino. Saya sebagai penjaga Museum Wayang Indonesia Wonogiri ini, dan saya tinggal di daerah Praci Mantoro. Oh, justru malah tinggalnya di Praci. Ya, tinggal rumah Bapak ini. Mantoro. Ya, ya. Pak Ratno. Ya. Pak Ratno. Udah berapa tahun Pak menjaga Museum Wayang di Wuryantoro ini? Ya, saya mulai penjaga museum ini mulai awal tahun 2015. Dulunya saya bekerja di lingkungan Museum Khas Indonesia Wonogiri, daerah Praci. Oh iya, daerah Praci itu ya, Pak ya. Iya, iya. Terus berarti ini di bawah Dinas Kebudayaan enggak ya? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Oh. Mulai awal 2017. Oh iya iya. Ini pindah ke Dinas Pendidikan. Oh iya. Jadi pengelolaannya ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, iya. Kemudian ini Pak, ini untuk memperkenalkan wayang ini kepada generasi penerus bangsa ini. Iya, iya. Ini sejarahnya Museum Wayang ini dulu didirikan tahun berapa Pak? Oke, ya. Ya, untuk Museum Wayang Indonesia Wonogiri ini pada awalnya merupakan kediaman seorang mantri tani waktu itu, Pak Prawiro Wiharjo. Pak Prawiro Wiharjo. Wiharjo. Ya, seorang mantri tani Kecamatan Wuryantoro ini. Juga merupakan tempat tinggal Presiden Soeharto semasa kecil. Jadi rumah ini dulu rumah tinggal, rumah bangunan. Iya iya Pak. Ya, kemudian perkiraan ya sekitar tahun 1987 rumah beliau ini mengalami pembugaran, mengalami direnovasi ya, gitu, Pak. dibangun menjadi seperti sekarang ini. Iya iya. Nah, terus rumah beliau ini juga berganti nama menjadi Padepokan Seni Pak Baitani. Oh Pak Baitani. Iya, pada tanggal 17 November 1987 diresmikan langsung oleh Ibu Tien Soeharto. Oh iya iya. Jadi Nah, terus kemudian berangkat dari pemikiran Pak Teguh Purwosidi yang kala itu menjabat sebagai Bupati Wonogiri. Nggih. Beliau ini sangat mencintai budaya yang adiluhur, terutama yang tercermin dalam seni pertunjukan wayang. Juga beliau ini melihat banyaknya pengrajin wayang di kawasan atau di area di wilayah Manyaran, khususnya, dan di wilayah Wonogiri lainnya tentunya. Iya. Juga dengan alasan lain, kultur masyarakat yang menganggap pertunjukan wayang ini bukan sekedar hiburan belaka, Iya. namun juga penuh dengan kesakralan yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Juga wayang merupakan suatu aset atau kekayaan budaya Indonesia Nggih. yang punya fungsi sebagai alat pemersatu, Nggih, nggih. alat persatuan dan kesatuan, membangun karakter bangsa. Oh. Jadi berangkat dari situ, ide terciptanya juga karena banyaknya empu dalang atau empu wayang. Oh, di Wonogiri Iya, sendiri di banyak Wonogiri. dalang ya, Pak Iya, ya? banyak dalang. Oh, iya, iya. Beliau para empu ini tak ubahnya sebagai pahlawan yang secara tidak langsung membangun karakter masyarakat Wonogiri tentunya. Oh, iya. Jadi beliau ini tentu dapat menjadi apresiasi lebih, Iya. sehingga pada akhirnya tanggal 1 September 2004 diresmikan menjadi Museum Wayang Indonesia Iya. oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sejarah berdirinya tahunnya sekitar 1 September 2004. Iya, Pak. Itu berdirinya. Jadi diresmikan tahun 2004 oleh beliau Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya, iya. Terus, nggih. Atas inisiator Bapak Teguh. Yang waktu itu menjabat Bupati Wonogiri Pak Gug ya Pak ya. Nah, ya. Terus ini Pak Ya. koleksi wayang-wayang di sini apa saja Pak ini? Ya. Tokoh-tokoh wayang apa saja? Ya, oke.
Museum Wayang Indonesia Wonogiri ini menyimpan berbagai macam koleksi wayang Nusantara. Jadi di sini ada sekitar 19 jenis wayang, wayang dan koleksi. Jadi sebagai koleksi utama ialah wayang kulit Purwa. Wayang kulit Purwa. Ya, kulit. Terus di situ ada wayang beber, wayang sada, wayang sasa. Terus ada lagi wayang topeng, terus wayang mini, terus ada wayang wahyu, terus ada lagi wayang potehi, wayang mini dan lain-lain. Jadi koleksi di sini. Dan koleksi di sini semuanya wayang kulit ya Pak ya? Iya, ada wayang kulit juga ada wayang terbuat dari kayu, wayang klitik. Oh, wayang klitik. Oh iya Pak. Terus ada wayang golek terbuat dari kayu. Wayang juga, klitik, wayang golek, tapi mayoritas wayang kulit ya. Iya, wayang kulit berwayang. Terus ini Pak Ratno, ini wayang kulit ini terbuat dari kulit apa saja Pak ini? Untuk koleksi wayang di Museum Wayang ini semua berbahan dari kulit kerbau, ada kulit sapi, ada kalau bahannya. Untuk kulit kambing enggak ya Pak ya? Ada beberapa juga? Ya, ada beberapa yang untuk buat ukuran kecil saja. Iya. Yang kecil ya. Terus pengunjung-pengunjung di sini kebanyakan dari masyarakat mana saja Pak ini? Ya sebenarnya ini juga terbuka untuk umum, jadi tamu kita juga ada yang berasal dari wilayah Wonogiri, juga ada yang di luar ya seperti dari Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Jogja, malah ada yang dari Lampung, dari Kalimantan. Oh banyak juga ya Pak yang dari luar Pulau Jawa ya, yang Jawa. berkunjung ke sini. Iya. Biasanya beliau ini orang lahiran Jawa, cuman kebetulan tinggal di sana. Oh iya, yang masih mencintai budayanya budaya Jawa, terutama wayang kulit nih. Iya. Nah dalam pagelaran wayang kulit ini Pak, ini kan biasanya dipentaskan malam hari ya Pak ya? Iya. Dipentaskan malam hari ini. Sampai sekarang di masa pandemi ini untuk sementara pentas-pentas wayang kulit di daerah sini masih ada Pak, walaupun secara virtual gitu. Iya, ada malah pada tanggal 2 November 2021 di sini di Museum Wayang ini malah menyelenggarakan event perlombaan dalang cilik, dalang remaja kemarin, tapi juga membatasi pengunjung di masa pandemi. Juga ditambah dengan menggambar wayang, memahat wayang, mewarnai wayang. Jadi event-event. Iya. Terus dilanjutkan event di kantor dinas itu juga dilakukan beberapa kali, malah 5 kali pertunjukan secara virtual, juga di wilayah Wonogiri lainnya yang disponsori dari Pepadi sama dinas. Ya menikah Pak. Ya. Untuk Pak Ratno ini tokoh pewayangan yang favorit itu apa Pak untuk Pak Ratno sendiri? Ya tentu kita mengambil tokoh itu seperti tokoh Semar atau Punokawan, Semar Karyawan itu ini berkarakter karena beliau ini tokoh ini membawai atau memomong Pandawa. Oh gitu ya. Semar paling populer tuh. Iya. Jadi jiwa pamomong itu ya Pak ya. Yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Pak Ratno untuk memfavoritkan tokoh Semar dan Punokawan ya Pak ya. Terus ini koleksi-koleksi wayang Pak yang ada di Museum Wayang Wonogiri ini rata-rata udah berumur berapa tahun Pak ini? Ya, mungkin di sini ada salah satu koleksi utama ya, wayang tokoh Semar. Itu yang diprediksi dibuat pada tahun 1716. Oh ada ya Pak ya, koleksi tertuanya. Ada satu lagi wayang tokoh Patih Udawa yang sumbangan dari Keraton Mangkunegaran, itu juga dibuat sekitar 1714 1714
pertama 1716. Oh, berarti waktu itu masih zaman kolonial mungkin ya Pak ya? Atau malah sebelum kolonial? Iya, iya. Setelah masuknya Islam di Pulau Jawa gitu. Oh iya, iya, iya. Kan era wayang ini kan banyak diperkenalkan waktu itu oleh Wali Songo ya, Pak? Wali Songo ya. Wah, terkhusus mungkin Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Nah terus museum wayang ini Pak, ini untuk masyarakat sekitar sini apakah ini Pak sering berkunjung ke sini juga? Ya, kalau untuk masyarakat sini ya ada satu dua yang sering berkunjung, sekalian sekalian istirahat. Oh itu iya. sering nongkrong, sering ngobrol di area sini. Terus apalagi pas ada acara-acara hajatan di gedung depan itu juga banyak yang main ke sini. Oh. Yang melihat langsung. Jadi pengunjungnya variatif ya Pak ya. Variatif, Selain masyarakat sekitar sini juga sampai ke luar Pulau Jawa ya. Tapi banyak kan yang masih sekolah, siswa-siswi untuk mata pelajaran sejarah dan seni budaya. Oh iya. Biasanya bapak ibu gurunya beri tugas. Oh. Berarti untuk tugas sekolah ya Pak? Ya, tugas sekolah. Tugas sekolah sudah penelitian dari SMA. Ya. Terus penelitian-penelitian dari kayak perguruan tinggi, kayak Fakultas Sastra Budaya itu apakah ada juga Pak yang melakukan penelitian di sini? Lumayan juga yang malah dari Bali. Oh, tapi mahasiswa Bali. sini yang kuliah di Bali. Bali juga mengambil tugas. Terus UNESA dari Jawa Timur. Iya. Terus dari UNS ada, dari UNY ada, dari ISI Jogja ada, iya banyak sekali. Melakukan penelitian di sini, bahkan turis asing pun ada beberapa kali ada. Jadi ada turis asing mancanegara yang berkunjung, mempunyai konsentrasi tertarik ketertarikan dengan seni budaya wayang banyak sekali. Malah beliau ini mengajak kita untuk beli wayang di daerah Manyaran, Keposari. Oh iya iya. Untuk pengrajin wayang di Kepuharjo itu apa sekarang masih eksis Pak ini sampai sekarang? Iya masih lumayan ya, mungkin dampak pandemi ini juga istilahnya ya agak menurun, tapi masih produksi. Karena pesanan juga bisa lewat online gitu, bisa kirim, masih dari sentra, dari pengrajin rumahan itu masih sampai sekarang. Nah ini Pak Ratno, museum wayang ini di Wonogiri ada berapa Pak? Kalau untuk wilayah Wonogiri museum wayang satu-satunya. Hanya satu di sini, satu-satunya ya. Di sini ya. Jadi luar biasa nih Pak. Iya. Terus Bapak sendiri tiap hari ya Pak bertugas di sini? Iya. Berarti Bapak ini pegawai di Dinas Pendidikan Kebudayaan juga? Iya. Tetap pegawai kontrak masih. Oh iya. Ya, Bapak kan sama saja Pak. Ini sama-sama nguri-uri budaya Jawa. Iya. Nah biasanya kan kalau saya memahami gitu Pak, sebuah pagelaran wayang itu kan sebenarnya seperti gambaran kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Iya. Ya karena ini ya, untuk wayang sendiri sebenarnya universal. Universal ya. Universal. Diceritakan nggak bisa kelar 1 hari 2 hari itu wayang karena banyak cerita. Jadi wayang ini berasal dari kata wayangan. Nah, wayangan yaitu sumber ilham dalam menggambar bentuk tokoh dan cerita. Karena sumber aslinya telah hilang karena zaman dulu itu kan wayang ini siapa yang buat kita nggak tahu. Jadi sumber ilham jadi berasal dari bayangan seorang karya seni. Bangsa Indonesia. Jadi wayang adalah merupakan kegiatan religi animisme yang menyembah hyang. Jadi pada intinya pagelaran wayang ini dilakukan pada saat panenan
atau koi tanaman, Oh iya. atau dalam bentuk upacara ruatan, Iya. kepuan, atau bahkan markitisa Iya, iya. untuk akhir-akhir ini gitu. Jadi wayang merupakan drama teater tradisional yang paling tua. Oh iya, iya, paling Pak. tua karena pada masa pemerintahan Raja Balitung itu sekitar tahun 898 sampai 910 Masehi. Nggih. Itu muasal budaya wayang karena di situ ada sebuah prasasti yang dibuat pada tahun 907 yaitu Iya. Mawayang buat Hyang Macarito Bimo Ya Kumara, yang kira-kira artinya menggelar wayang ini untuk pertunjukan wayang ini untuk menyembah dewa, untuk buat Hyang yang menceritakan Bima pemuda yang perkasa. Sekitar tahun itu udah ada petunjuk adanya pertunjukan wayang yang ditujukan untuk menyembah Hyang. Jadi asal usul wayang itu sudah lama sekali. Jadi kalau wayang cerita Ramayana Mahabharata ini dulunya dipertunjukkan itu pada peristiwa ritual. Iya, peristiwa ritual. Beda sekitar abad setelah abad 15, 16, 17 itu udah memasuki masuk hiburan bisa, religi bisa, adat istiadat bisa. Jadi bisa masuk kategori berbagai segmen di masyarakat ya Pak ya. Dan juga wayang ini tidak mencakup wayang kulit saja, tapi bisa jenis-jenis lain. Jadi masa awal pemerintahan Majapahit juga memperkenalkan wayang Panji dan wayang Lember, wayang Golek, juga sampai ulama Indonesia yang diteruskan Wali Songo ini juga wayang kulit, wayang topeng. Bisa dilakukan jenis-jenis wayang. Tapi pada intinya mengambil cerita dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Wayang juga merupakan media untuk hiburan, pendidikan, penelitian. Jadi sebenarnya wayang ini istilahnya komplit. Di dalamnya ada seni bahasa, seni pahat, seni rupa, seni itu masuk semua. Jadi intinya dari segala seni masuk di seni wayang. Nah ini Pak, yang menarik saya itu kan kalau dalam cerita Ramayana Mahabharata yang India, yang versi India itu kan nggak ada tokoh Semar ya Pak ya? Nggak ada. Tapi wayang kulit yang ada di Indonesia ini ada tokoh Semar. Nah sebenarnya tokoh pewayangan Sang Hyang Ismaya Jati atau Semar Bodronoyo itu apa itu merupakan ciri khas dari wayang yang asli budaya Indonesia Pak? Ya benar sekali, karena alasan pertama yaitu Indonesia dalam rangka itu dalam keadaan atau sosiokultural masyarakat Jawa itu sangat kental dengan religi religi. Seperti masyarakat Jawa itu tokoh Ponokawan, adanya tokoh Ponokawan tadi. Ini yang membedakan karena Ponokawan tidak ada di wayang lain. Terus kemudian ada nama dan istilah dalam pewayangan. Ini membuktikan bahwa istilah dan nama ini bahasa Jawa kuno, tidak dengan bahasa asing. Jadi sampailah pada tahun 1950-an buku-buku pewayangan ini secara garis besar itu memang berasal dari Jawa. Dari Jawa. Makanya wayang juga istilahnya wayang tidak impor dari negara lain. Jadi itu yang membedakan wayang yang India, versi India sama Indonesia. Tapi sebenarnya sebelum menurut peneliti asing itu, jadi sama ahli-ahli peneliti bangsa juga peneliti sarjana asing itu termasuk
MC Barrandes di Krait itu malah menyatakan bahwa jauh sebelum adanya pengaruh budaya India, bangsa Indonesia telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang wayang. Jadi malah sebelum itu jauh-jauh mungkin bisa kemungkinan itu inspirasi yang di India itu mungkin malah bisa mengadopsi dari kita ya Pak ya. Ya itu bisa jadi karena bisa jadi ya Pak. Karena menurut penelitian juga masuknya budaya India itu melalui agama, jadi secara agama. Tapi peneliti yang menyatakan bahwa wayang berasal dari India itu tidak yakin karena masih menduga. Masih dugaan. Ya, masih dugaan. Dan karena yang meneliti adalah orang-orang sarjana Inggris atau Eropa yang dulu menjajah di India. Jadi bisa saja meninggikan atau menyebarluaskan. Tapi kan jauh hari sebelum datangnya adanya pengaruh budaya India, bangsa Indonesia telah mempunyai kemampuan, pengetahuan dalam bidang wayang dan bidang yang lain. Wayang di Indonesia juga termasuk yaitu tadi. Jadi wayang dikenal itu kan mulai pada masa pemerintahan Raja Balitung, Balitung itu 800-an. Tahun 800-an Masehi. Padahal masuknya di Indonesia ke agama Hindu, awal Hindu itu sekitar 996 sampai 1012 1042 ya. Nah, dalam pementasan wayang kulit itu Pak, kan wayang sendiri itu kan ibaratnya simbolisasi dari makhluk. Sedangkan sang dalang sendiri itu kan simbolisasi dari yang maha mengatur makhluk itu. Nah, niku penjelasannya gimana Pak Ratno nih? Iya. Jadi pada intinya pertunjukan wayang itu ada beberapa komponen. Ya, jadi yang saya maksudkan pertunjukan wayang juga beberapa hal yang penting. Pertama yaitu si dalang. Dalang adalah pelaku atau tokoh yang memainkan. Terus diiringi juga ada peralatan, gamelan. Terus ada besinden, ada kotak wayang, ada lampu wayang. Ini pangkuliran belincong gitu Pak. Ya, belincong wayang penerangan. Dan kelir sebagai pembatas antara dalang dan penonton. Jadi kalau zaman dulu melihat wayang itu paling asik atau paling menikmati itu sebenarnya dari belakang layar. Justru malah dari belakang layar Pak. Karena penonton dapat menyaksikan langsung pertunjukan wayang itu pas jatuh di kelir. Jadi ada bayangan itu seperti hidup. Jadi wayang sebelum menempel di kelir itu kan masih kayak bisa bergerak gitu. Apa ngaruh belincong alat penerangan gitu. Jadi seperti itu. Dan saya kan pernah membaca itu belincong sendiri itu kan merupakan alat penerang. Iya, itu malah sekitar yang memulai itu malah para wali. Ya, pada masa Raden Patah. Itu untuk istilahnya inovasi wayang. Jadi wayang ini juga cerita wayang ini mengalami pengubahan dan penambahan. Kalau zaman dulu wayang itu kan masih seperti bingkai. Jadi berkembangnya wayang sampai puncaknya di abad 17, abad 19 ini kan. Jadi wayang itu melalui perubahan. Jadi di situ ada melalui keraton ya. Jadi setiap keraton pemerintahan itu juga istilahnya memerintahkan untuk membuat wayang yang Sepertinya kita cukupkan sekian dulu Pak Ratno. Saya mengucapkan terima kasih ini atas perkenaannya. Pak Ratno udah panjang lebar memberikan penjelasan-penjelasan, dan semoga ini setelah kita share ini
bisa bermanfaat bagi masyarakat dan terutama nanti pada generasi muda untuk mencintai budaya wayang ini, Pak. Ya, Oke. benar-benar. Oke. Matur nuwun Pak Ratno. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.